Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Papa dan El. Hari ini adalah hari yang istimewa dan merupakan peristiwa penting dalam sejarah gereja, karena hari ini adalah hari di mana gereja lahir dan dimulainya pewartaan Injil ke seluruh dunia, yang biasa kita kenal dengan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Untuk itu Papa dan El akan membagikan firman Tuhan dengan tema Api Pentakosta, Kuasa Roh Kudus yang Mengubah Dunia, dengan nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang berbunyi, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah hari di mana janji Kristus akan penghibur, yaitu Roh Kudus, dicurahkan secara luar biasa atas para murid. Peristiwa ini bukan hanya sebuah catatan sejarah yang kita kenal, tetapi sebuah realitas ilahi yang terus relevan dan berkuasa hingga saat ini. Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja Kristen, di mana para murid yang tadinya penuh dengan ketakutan diubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Sama seperti para murid yang berkumpul di Yerusalem dengan penuh harap dan penantian akan janjinya, kita pun hari ini datang dengan hati yang rindu untuk disentuh dan diperbaharui oleh kuasa Roh yang sama. Untuk itu mari sama-sama kita menyelami kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ini dan menemukan bagaimana api Pentakosta dapat terus menyala dalam hidup kita dan membawa perubahan bagi dunia. Yang pertama adalah kedatangan Roh Kudus yang dinanti-nantikan. Dalam ayat pertama berbunyi, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat." Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya penantian yang penuh iman dan kesatuan hati. Para murid tidak tercerai-berai dalam kebingungan setelah kenaikan Yesus. Sebaliknya, mereka taat pada perintahnya untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Kristus. Mereka berkumpul, berdoa, dan bersatu dalam pengharapan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita di tengah dunia yang seringkali membuat kita sibuk dan teralihkan. Apakah kita masih menyediakan waktu untuk menantikan Tuhan? Apakah kita berkumpul sebagai satu tubuh Kristus dengan kerinduan yang sama akan jamahan Roh Kudus? Pentakosta mengajarkan bahwa kuasa Tuhan seringkali dicurahkan ketika umatnya bersatu dalam doa dan penantian. Yang kedua adalah manifestasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dalam ayat 2-3 berbunyi, "Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Kedatangan Roh Kudus ditandai dengan dua fenomena yang luar biasa. Yang pertama adalah bunyi seperti tiupan angin keras. Angin dalam Alkitab seringkali melambangkan kuasa dan kehadiran Allah yang tak terlihat namun nyata. Ini mengingatkan kita pada proses penciptaan dunia ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Angin ini memenuhi seluruh rumah, menandakan bahwa kehadiran Roh Kudus tak terbatas yang mampu meliputi dan memenuhi setiap orang percaya. Ini adalah kuasa yang dahsyat yang sanggup mengubah, memperbaharui, dan memberi kehidupan. Yang kedua adalah ditandai dengan lidah-lidah seperti nyala api. Api melambangkan pemurnian, penyucian, dan semangat ilahi. Lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing mereka menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus bersifat personal, namun juga mempersatukan. Api ini tidak membakar dan memusnahkan, melainkan menerangi dan memberi semangat. Ini adalah gambaran bagaimana Roh Kudus membersihkan kita dari dosa dan memberikan kita keberanian serta semangat untuk melayani Tuhan. Kedua tanda ini bukanlah sekedar pertunjukan spektakuler, melainkan simbol dari apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam dan melalui orang percaya. Dia datang dengan kuasa untuk memperbaharui dan dengan semangat untuk mengutus. Yang ketiga adalah dampak pencurahan Roh Kudus. Dampak pencurahan Roh Kudus dapat kita lihat dalam ayat yang keempat yang berbunyi, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain."
seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah puncak dari peristiwa Pentakosta. Para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan dimampukan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Orang-orang Galilea yang sederhana tiba-tiba mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem. Apa makna dari karunia berbahasa ini? Yang pertama adalah pemulihan dari perpecahan Babel. Jika di Menara Babel Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia sehingga mereka tercerai-berai, maka di Pentakosta Roh Kudus mempersatukan kembali umat manusia melalui Injil yang diberitakan dalam berbagai bahasa. Ini adalah tanda bahwa Injil bersifat universal, melintasi batas dan waktu, bangsa dan bahasa. Yang kedua adalah pemberdayaan untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus. Mereka yang tadinya takut dan bersembunyi kini dengan berani memberitakan Injil. Karunia bahasa adalah alat yang Tuhan berikan agar kabar baik dapat menjangkau semua orang. Yang ketiga adalah lahirnya gereja. Peristiwa Pentakosta sering disebut sebagai hari lahirnya gereja. Roh Kudus adalah pribadi yang membentuk, menghidupkan, dan memimpin gereja. Melalui Roh Kudus, persekutuan orang percaya menjadi tubuh Kristus yang hidup dan dinamis. Jadi apa makna Pentakosta bagi kita di abad ke-21 ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam kepenuhan Roh. Jangan hanya puas dengan pengalaman awal tentang keselamatan, rindukanlah kepenuhan Roh Kudus setiap hari yang memberi kita kuasa untuk hidup kudus dan mengatasi dosa. Yang kedua, kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberi kita keberanian dan hikmat untuk bersaksi tentang Yesus dimanapun kita berada, di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kita diberi karunia untuk melayani. Roh Kudus melengkapi kita dengan berbagai karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus dan melayani sesama. Dan yang keempat adalah kita mengalami transformasi karakter. Roh Kudus bekerja dalam kita untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang kelima adalah kita menjadi bagian dari komunitas yang mengasihi dan bertumbuh. Seperti jemaat mula-mula, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang saling membangun, mengasihi, dan menjadi terang bagi dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Pentakosta adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyertai, memimpin, menghibur, dan memberi kita kuasa. Marilah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang baru hari ini. Biarlah apinya membakar semangat kita dan anginnya memenuhi kita dengan kuasa ilahi. Dengan pertolongan Roh Kudus, marilah kita bangkit menjadi gereja yang hidup, yang bersaksi dengan berani, dan yang memancarkan kasih Kristus kepada dunia yang membutuhkan. Biarlah setiap hari dalam hidup kita menjadi perayaan Pentakosta, di mana kita berjalan dalam kepenuhan Roh dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian dulu firman dari Papa dan El untuk hari ini. Shalom, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.